Halo, pada kesempatan ini saya akan mencoba menunjukkan cara membuat model kepala low polygon dengan menggunakan Blender 3D untuk digunakan dalam proyek pembuatan game. Langkah pertama sebelum kita mulai membuat model kepala adalah kita akan menggunakan sebuah image kepala yang akan diletakkan sebagai background untuk menjadi template pembuatan model. Jadi kita mulai klik menu view, background image, kita klik use background image, load, dan kita ambil sebuah file. Di sini saya gunakan file flow png. Oke, mungkin ukurannya saya perkecil sedikit. Di sini saya gunakan ukuran 3 unit. Oke, dan saya geser image ini pada offset X agar pandangan dari depan segaris dengan sumbu Z, dan pada sumbu Y juga saya geser agar gambar kepala ini terletak di atas garis sumbu X. Oke. Ya. Oke, seperti ini. Ya, selanjutnya saya akan atur agar pada pandangan perspektif garis-garis grid dan garis sumbu tidak ditampilkan agar tidak mengganggu pandangan model yang kita buat. Ya. Dan terakhir saya akan bagi panel 3D view menjadi dua bagian. Satu sisi akan digunakan sebagai pandangan depan dan sisi yang satu sebagai pandangan dari samping. Oke, sehingga pada satu saat kita bisa melihat dua pandangan sekaligus. Oke. Ya, selanjutnya kita akan gunakan kubus yang ada sebagai objek dasar untuk pembuatan model kepala. Saya mulai dengan menempatkan kubus, lalu menambahkan modifier subsurf agar objek kubus berubah menjadi bulat. Saya atur tempatnya, lalu ukurannya. Di sini saya lakukan scaling dengan menekan S. Ya, oke, supaya kira-kira bisa menutupi seluruh bagian kepala, paling tidak bagian atas kepala dan bagian belakang. Oke, saya lakukan scaling supaya lebih tepat. Ya, oke, seperti ini. Ya, oke, saya lakukan scaling dulu. Ya, oke. Ya, saya rasa sudah cukup, dan saya apply supaya modifier ini tidak mengubah bentuk objek lagi. Ya, langkah selanjutnya saya akan bagi objek ini menjadi dua bagian. Saya akan buang sisi sebelah kiri, saya seleksi vertex-vertex yang terletak di sisi sebelah kiri, dan saya delete. Oke. Kemudian agar kita bisa mendapatkan hasil kanan kiri sekaligus, saya tambahkan modifier mirror. Ya, saya aktifkan do clipping agar tidak terjadi perubahan pada bagian tengah objek. Ya, oke. Selanjutnya kita akan mulai mengatur bentuk dasar kepala. Kita akan mulai dengan melakukan seleksi pada dua vertex ini, lalu menggesernya ke bawah. Ya, oke. Seperti ini. Ya, dan saya tata supaya mendekati template yang kita gunakan. Oke. Ya. Selanjutnya kita akan tambahkan beberapa edge baru untuk digunakan sebagai panduan untuk membuat bagian mata dan hidung. Ya. Oke, kita tambahkan edge ini, dan vertex ini saya pindah lokasinya. Oke, saya geser. Oke. Kedua edge baru ini akan kita gunakan untuk mendefinisikan area mata dan hidung, ya, dan juga bagian pipi. Oke. Ya. Saya akan tambahkan satu edge baru, satu deretan edge baru untuk menentukan bagian mulut. Ya, oke, seperti ini. Ya, polygon ini saya jadikan segi 4, ya, dan dua vertex ini saya lakukan merge. Oke, last, ya. Oke, saya merge agar tampak lebih sederhana. Ya, oke, seperti ini. Ya, susunan edge ini kita buat agar mendekati
susunan otot wajah yang ada pada model yang kita buat. Oke, dua vertex ini juga saya kolaps, oke, seperti ini ya, dan saya pindahkan supaya tepat dengan template yang ada ya. Oke, dan kedua face berbentuk segitiga ini kita ubah juga menjadi segi 4 ya, saya seleksi keduanya, tekan F, oke ya, seperti ini. Oke, kita tidak akan terlalu peduli dengan segitiga yang ada di belakang karena nanti model ini akan digunakan untuk game ya. Oke ya, langkah selanjutnya saya akan tata vertex-vertex yang ada agar posisi vertex-vertex ini lebih tepat pada bagian wajah dan sesuai dengan alur otot wajah. Oke, seperti ini ya. Oke ya, selanjutnya saya akan mencoba membuat bagian mata ya. Untuk membuat bagian mata kita gunakan area yang sudah saya tunjukkan tadi, lalu saya seleksi edge ini dan saya tekan W, subdivide untuk menambahkan edge baru, lalu saya tata ya. Oke, edge ini akan digunakan untuk mendefinisikan area mata. Oke, saya tata vertex-vertexnya supaya lebih tepat lokasinya ya. Oke, sementara bentuk model belum terlalu rumit, saya akan lakukan penataan posisi vertex supaya lebih terarah. Bisa diperhatikan bahwa bentuk susunan otot wajah cenderung membentuk pola kurva lengkung, garis lengkung, sehingga ada baiknya jika garis-garis yang kita buat mengikuti susunan otot wajah ya. Saya akan perbaiki bentuk segitiga yang ada di bagian sekitar mata dengan melakukan seleksi pada edge ini dan saya subdivide. Oke, saya ubah bagian yang berbentuk segitiga menjadi segi 4 ya. Oke, seperti ini ya. Oke, kini bentuk susunan edge sudah mengikuti susunan otot wajah secara anatomis ya. Sekalipun ini model yang kita gunakan untuk pembuatan game, memang ada baiknya garis-garis yang kita buat mengikuti susunan otot wajah secara anatomis agar nantinya jika diperlukan model ini mudah dianimasikan dan hasil animasi yang dibuat bisa terlihat lebih natural. Oke, sementara model masih belum terlalu rumit, saya lakukan penataan lagi pada edge yang ada ya. Kita bisa lihat, oke, di sini saya buat supaya terlihat melengkung karena otot wajah cenderung membentuk garis lengkung ya. Oke, saya tata di sini ya. Oke ya. Oke, garis-garisnya sudah saya buat tepat mengikuti template yang ada. Oke ya, di bagian ini ada edge yang terasa tertarik ke belakang. Ini akan kita perbaiki dengan melakukan subdivide pada edge ini dan saya hapus segitiga yang ada ya. Oke, lalu di bagian ini ya, di sini juga saya lakukan subdivide, saya seleksi edge-nya, subdivide. Oke, edge yang ini akan saya putar ya. Oke ya. Oke, seperti ini dan ya, saya tata lagi. Oke, sekarang bentuknya lebih halus ya. Bagian-bagian yang perlu dilengkungkan saya